Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mihrab. Saya akan mempresentasikan yaitu proposal penelitian kualitatif dengan judul Strategi Guru PAI sebagai role model dalam pembentukan karakter tanggung jawab dan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA Darul Mukminin di era disrupsi digital dengan penelitian studi kasus dan pendekatan kualitatif. Latar belakang masalah, apa yang salah? Idealitasnya yaitu PAI idealnya menumbuhkan karakter tanggung jawab dan berpikir kritis, bukan sekadar transfer kognitif guru PAI diharap menjadi role model rujukan moral siswa sehari-hari di Kona 2024. Realitasnya studi pendahuluan siswa kelas 10 cenderung lalai tanpa pengawasan, mudah percaya info keagamaan instan tanpa tabayun, dan menyalin jawaban dari AI tanpa berpikir mandiri. Keteladanan guru di luar kelas masih terbatas. Akibatnya, pembentukan karakter berisiko berhenti sebagai hafalan kognitif tanpa terinternalisasi menjadi sikap dan perilaku nyata siswa di tengah arus informasi digital. Latar belakang, celah penelitian dan urgensi. Analisis literatur, penelitian terdahulu banyak membahas keteladanan guru PAI secara umum. Mahmudah 2024, Rahmawati dan Saputra 2025, Hidayat 2024, atau tantangan digital secara terpisah. Rujukan Azhara 2025, Firmansyah 2026. Urgensinya, tanpa strategi keteladanan yang adaptif, pendidikan karakter berisiko kehilangan relevansi di kehidupan nyata siswa. Yang pertama, ketergantungan tinggi pada teknologi tanpa nalar kritis, minim kesadaran dan tanggung jawab pribadi, generasi masa depan lemah secara akhlak dan intelektual. Celahnya, strategi keteladanan guru PAI yang dirancang khusus merespon disrupsi digital pada dua karakter sekaligus, tanggung jawab dan berpikir kritis, masih sangat terbatas. Lanjutnya, solusi dan kebaruan penelitian. Solusinya yaitu analisis dan deskripsi komprehensif strategi keteladanan guru PAI di SMA Darul Mukminin dalam membentuk karakter tanggung jawab dan berpikir kritis siswa kelas 10 melalui interaksi pembelajaran, pembiasaan sekolah, dan respon terhadap fenomena digital. Kebaruannya yaitu memadukan konsep keteladanan guru, role modeling dengan tantangan disrupsi digital pada dua karakter, sekaligus tanggung jawab dan berpikir kritis yang jarang dikaji bersama secara mendalam dalam satu strategi pembinaan konkret. Selanjutnya, pendahuluan. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, menganalisis strategi guru PAI sebagai role model dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa kelas 10. Yang kedua yaitu mengurai strategi keteladanan guru PAI dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, mengeksplorasi tantangan dan respon guru PAI dalam menjalankan peran role model di era disrupsi digital. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Secara teoritis, memperkaya khazanah keilmuan mengenai konsep keteladanan guru, role modeling dalam pendidikan karakter Islam pada konteks disrupsi digital. Yang pertama, guru PAI yaitu rujukan strategi keteladanan yang aplikatif dan adaptif. Yang kedua, di sekolah, bahan evaluasi dan pengembangan program pembinaan karakter. Dan siswa, kesadaran refleksi meneladani tanggung jawab dan berpikir kritis. Selanjutnya, kebijakan memasukkan program penguatan karakter berbasis keteladanan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi guru PAI sebagai role model dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa kelas 10 SMA Darul Mukminin. Yang kedua, bagaimana strategi guru PAI sebagai role model dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 SMA Darul Mukminin. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi guru PAI dalam menjalankan peran sebagai role model di era disrupsi digital dan bagaimana respon yang dilakukan. Selanjutnya, metodologi penelitian, pendekatan dan sumber data.
Pertama, jenis dan pendekatan. Studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam karakter model guru PAI. Yang kedua, subjek data, yaitu guru PAI dan siswa kelas 10 sebagai data primer, wali kelas dan kepala sekolah sebagai data sekunder dan cross check. Yang ketiga, jenis data, kata transkrip wawancara, tindakan perilaku keteladanan, dan dokumen FPP catatan pembinaan tata tertib. Selanjutnya, pengumpulan dan keabsahan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data, triangulasi teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi seperti LPP dan catatan pembinaan. Yang kedua, instrumen penelitiannya, yaitu peneliti sebagai instrumen utama, dibantu pedoman wawancara, lembar observasi, dan logbook dokumen. Yang ketiga, teknik keabsahan data, yaitu triangulasi teknik, wawancara, dan observasi, dan triangulasi sumber siswa, wali kelas, dan sekolah. Selanjutnya, teknik analisis data, mengikuti model interaktif Miles dan Habermas, dilakukan secara berkelanjutan melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu reduksi data, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah ke klaster konseptual strategi keteladanan. Yang kedua, penyajian data, narasi deskriptif, dan matrik kategori strategi untuk memetakan pola keteladanan guru. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, verifikasi untuk merumuskan proposisi ilmiah akhir yang menjawab rumusan masalah. Selanjutnya, daftar pustaka, yaitu dampak penggunaan media sosial terhadap moralitas remaja di era digital, jurnal pendidikan karakter dan sosial. Bandura A, Social Learning Theory and the Formation of Moral Character, General Learning Press, Qualitative Inquiry and Research Design, SEG Publication. Firmansyah, Literasi Digital dalam Pembelajaran PAI, Tantangan dan Strategi Adaptasi Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer, 11/2/145 sampai 160. Hidayat A, Strategi Penguatan Karakter Religius Siswa Berbasis Keteladanan di Sekolah Berasrama, Jurnal Studi Pendidikan Islam. Dikonate Education for Character, Updated Ed, Bantam Books. Mahmuda S, Peran Keteladanan Guru PAI dalam Pembentukan Akhlak Siswa, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Miles MB Habermas, AM, and Saldana J, Qualitative Data Analysis Publication. Rahmawati D dan Saputra B, Pengaruh Figur Guru terhadap Kedisiplinan dan Tanggung Jawab Belajar Siswa, Jurnal Psikologi Pendidikan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.